Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tresna Sarasa. NPM saya 0371171124. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai discovery, invention, dan innovations. Apa sih pengertian dari kata tersebut? Jadi, discovery, invention, dan innovation dapat diartikan sebagai penemuan. Penemuan di sini dapat diartikan adalah sesuatu hal yang baru dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang pertama dari kata discovery. Apa sih itu discovery? Discovery merupakan penemuan yang sebelumnya sebenarnya telah ada, tetapi baru ditemukan beberapa selang waktu. Contohnya, waktu zaman dahulu sebenarnya benua Amerika telah ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus sekitar tahun 1492. Oleh karena itu, benua Amerika ditemukan oleh Columbus. Selanjutnya kita akan membahas istilah invensi dan inovasi. Invensi dapat diartikan sebagai suatu penemuan baru yang benar-benar baru yang dapat berbentuk gagasan, ide, cara, benda, barang, atau hal apapun yang tidak pernah ada sebelumnya, bersifat murni dan dapat diartikan sebagai yang pertama. Invensi pada zaman dahulu diciptakan tentunya untuk memudahkan kegiatan aktivitas manusia sehari-hari. Contoh dari invensi yaitu diciptakannya pesawat terbang oleh Wright Brother. Wright Brother bukan seseorang atau keluarga yang berasal dari kaum intelektual, tetapi mereka terinspirasi menciptakan suatu alat yang dapat memungkinkan manusia untuk terbang yang terinspirasi dari seekor burung. Sehingga terciptalah invensi yang memudahkan kegiatan manusia sehari-hari dalam akses perjalanan yang tentunya jauh lebih cepat dan jarak tempuh yang lebih singkat. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi adalah ide, gagasan, cara, barang, atau hal apapun yang merupakan buatan manusia atau hal-hal praktis yang dianggap sebagai suatu hal baru untuk sekelompok masyarakat tertentu yang tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan atau mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, inovasi dapat diartikan sebagai proses pembaharuan atas invensi yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh yaitu inovasi dalam hal komunikasi. Jika dahulu handphone merupakan bentuk invensi, saat ini sudah ada berbagai macam jenis handphone yang dapat kita jumpai. Berbagai jenis itulah yang disebut sebagai inovasi karena penciptaannya bertujuan untuk memperbaiki yang sudah ada sebelumnya, sehingga menjadi suatu hal baru yang lebih canggih, lebih banyak fungsi, dan lebih praktis digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan invensi dan inovasi memiliki keterkaitan satu sama lain. Invensi sebagai aspek yang pertama, dan inovasi sebagai bentuk pembaharuan dari invensi itu sendiri. Sehingga barang-barang baru yang sejenis merupakan bentuk inovasi, sedangkan induknya disebut dengan invensi. Seperti itu. Assalamualaikum Ibu, nama saya Nadia Kristianti, NPM 0371171116. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang dan masyarakat. Contoh inovasi dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ambil dari ATM dan juga bank. Zaman dahulu orang-orang menyimpan uang dengan menggunakan berangkas yang terdapat di rumah. Sekarang kita dapat menyimpan uang dan mengambilnya kapanpun yang kita inginkan dan sangat aman. Dan selanjutnya ada pengertian inovasi menurut para ahli. Donald 1982, Seminar Perubahan Pendidikan. Inovasi adalah ide untuk mencapai beberapa pengakuan sosial dan dengan cara baru yang bertujuan untuk sarana mencapai beberapa sosial. Perkenalkan, nama saya Stella Widianti, NPM saya 0371171140. Setelah kita berbicara tentang inovasi, pasti akan mengaitkan dengan modernisasi.
Dari kedua kata tersebut, kita harus bisa membedakan apa itu inovasi dan apa itu modernisasi. Inovasi di sini suatu ide atau barang atau juga hal-hal yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang maupun sekelompok orang. Tujuannya ini biasanya mereka untuk mencapai tujuan tersebut atau juga untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan modernisasi di sini perubahan sosial dari masyarakat yang tadinya tradisional menjadi masyarakat yang lebih modern. Jadi dapat kita lihat dari penjelasan tersebut bahwa inovasi tersebut hal yang baru. Inovasi itu hal-hal yang baru, sedangkan modernisasi itu yang tadinya tradisional menjadi lebih yang modern, dan itu akan lebih baik dan lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Hasan dengan NPM 0371171115. Terima kasih. Saya akan menjelaskan ciri manusia modern. In class mengemukakan aspek yang menjadi tanda atau karakteristik manusia modern, antara lain yaitu yang pertama adalah bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Artinya, jika dia menghadapi tawaran atau ajakan hal-hal yang baru yang lebih menguntungkan bagi dirinya, dia akan selalu memikirkan dan kemudian menerimanya tanpa menutup diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua adalah selalu siap menghadapi perubahan sosial. Artinya, dia siap untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Misalnya, di dalam bidang politik, di dalam perpindahan pendudukan, di dalam pergaulan atau hubungan orang tua dengan pemuda dan sebagainya. Yang ketiga ada berpandangan yang luas. Artinya, pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan yang terjadi di dalam dirinya, tetapi dia harus mau menerima pendapat yang datang dari luar dirinya, serta dapat memahami adanya perbedaan pandangan dengan orang lain. Yang keempat, ada mempunyai dorongan ingin tahu yang kuat. Di sini, manusia modern akan selalu memperoleh informasi tentang apa saja yang terjadi di lingkungannya dan juga informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kelima, ada manusia modern lebih berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang daripada masa lampau. Artinya, manusia modern tidak hanya akan mengenang kejayaan atau kegagalan di masa lalu, tetapi lebih aktif untuk berpikir bagaimana masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang keenam, ada manusia modern berorientasi dan juga percaya pada perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, yaitu kehidupan manusia modern akan selalu direncanakan sebelum melalui perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Nomor 7 yaitu ada manusia modern lebih percaya pada hasil perhitungan manusia dan pemikiran manusia daripada takdir atau pembawaannya. Ia percaya bahwa manusia dapat mengontrol kejadian di sekitarnya yang sedang berlangsung maupun akan berlangsung. Yang kedelapan ada manusia modern menghargai keterampilan teknik dan juga menggunakannya sebagai dasar pemberian imbalan. Jadi, apapun yang mereka beri dan mereka selalu memberikan imbalan terhadap orang tersebut. Yang kesembilan ada wawasan pendidikan dan pekerjaan. Manusia modern memiliki wawasan yang lebih maju tentang pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan di sekolah formal lebih ditekankan untuk menguasai keterampilan membaca, menulis, berhitung, daripada untuk melaksanakan pendidikan agama atau moral. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah kehidupan. Yang ke-10 ada manusia modern menyadari dan menghargai kemuliaan orang lain, terutama orang yang lemah seperti wanita, anak-anak,
dan bawahan. Dan yang ke-11 ada memahami perlunya produksi. Artinya, manusia modern dalam mengambil keputusan akan mempertimbangkan juga sejauh mana dampak yang terjadi dari hasil produksi dari suatu industri. Berdasarkan di sini juga saya akan menjelaskan contoh modernisasi. Di antara tanda-tanda masyarakat yang sudah maju atau modern ialah bidang ekonomi yang telah makmur, bidang politik sudah stabil, serta terpenuhinya pelayanan kebutuhan pendidikan serta kesehatan. Pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan di sekolah formal lebih ditekankan untuk menguasai keterampilan membaca, menulis, berhitung, daripada untuk melaksanakan pendidikan agama atau moral. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah kehidupan. Yang ke-10 ada manusia modern menyadari dan menghargai kemuliaan orang lain, terutama orang yang lemah seperti wanita, anak-anak, dan bawahan. Dan yang ke-11 ada memahami perlunya produksi. Artinya, manusia modern dalam mengambil keputusan akan mempertimbangkan juga sejauh mana dampak yang terjadi dari hasil produksi dari suatu industri. Berdasarkan